Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, 10. Soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024. Untuk formasi jabatan ahli pertama guru bimbingan konseling. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu bimbingan dan konseling. 1. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan konsep dasar dalam disiplin ilmu bimbingan dan konseling? A. Perkembangan manusia bersifat unik dan individual. B. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang terstruktur dan sistematis. C. Konseling berfokus pada pemecahan masalah jangka pendek dan pemberian nasihat. D. Bimbingan dan konseling menghormati keragaman individu dan nilai-nilai budaya. E. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu individu mencapai perkembangan optimal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Konseling tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah jangka pendek dan pemberian nasihat, tetapi juga pada pengembangan potensi diri, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan hidup. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu bimbingan dan konseling. 2. Seorang konselor sedang menerapkan teknik konseling realita kepada klien yang mengalami kesulitan dalam menentukan tujuan hidupnya. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan langkah dalam teknik konseling realita? A. Membantu klien mengeksplorasi keinginan dan kebutuhannya. B. Membantu klien merumuskan tujuan yang realistis dan spesifik. C. Membantu klien membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan. D. Membantu klien mengevaluasi kemajuan dan melakukan penyesuaian rencana. E. Membantu klien menginterpretasi mimpi dan simbol-simbol bawah sadar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Interpretasi mimpi dan simbol-simbol bawah sadar lebih relevan dengan pendekatan psikoanalitik, bukan konseling realita. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi bimbingan dan konseling. 3. Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling komprehensif, urutkanlah jenis layanan berikut dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. 1. Konseling individual. 2. Layanan dasar bimbingan. 3. Konseling kelompok. 4. Layanan responsif. A. 2, 4, 3, 1. B. 2, 3, 4, 1. C. 4, 2, 3, 1. D. 4, 3, 2, 1. E. 3, 2, 1, 4. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Layanan dasar bimbingan merupakan pondasi, diikuti layanan responsif untuk menangani masalah mendesak. Konseling kelompok mendahului konseling individual karena lebih bersifat preventif.
Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu bimbingan dan konseling. 4. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan prasyarat penting bagi seorang calon guru bimbingan dan konseling? A. Memiliki pemahaman mendalam tentang teori dan teknik konseling. B. Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif. C. Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik. D. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang pendidikan. E. Memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etika dan profesionalisme konseling. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pengalaman kerja 5 tahun bukanlah prasyarat mutlak, meskipun dapat menjadi nilai tambah. Lebih penting adalah kompetensi dan kualifikasi yang relevan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan bimbingan dan konseling dengan konsep pelajaran lain. 5. Konsep self-efficacy dalam bimbingan dan konseling memiliki keterkaitan erat dengan teori belajar mana? A. Teori belajar behavioristik. B. Teori belajar kognitif. C. Teori belajar humanistik. D. Teori belajar sosial. E. Teori belajar konstruktivisme. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Teori belajar sosial menekankan peran model dan penguatan sosial dalam pembentukan keyakinan diri, self-efficacy. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. 6. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan contoh intervensi bimbingan dan konseling berbasis karir? A. Pelatihan keterampilan mencari kerja. B. Konseling kelompok untuk eksplorasi karir. C. Psikoterapi untuk mengatasi trauma masa kecil. D. Asesmen minat dan bakat. E. Pemberian informasi tentang dunia kerja. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Psikoterapi untuk mengatasi trauma masa kecil lebih relevan dengan konseling personal sosial, bukan konseling karir. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar Ausable. 7. Menurut teori belajar Ausable, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Konsep ini disebut sebagai titik-titik. A. Akomodasi. B. Asimilasi. C. Scaffolding. D. Advanced Organizer. E. Discovery Learning. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Asimilasi adalah proses menghubungkan informasi baru dengan skema yang sudah ada dalam pikiran siswa. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. 8. Dalam teori belajar Gagne, tahap pembelajaran di mana siswa diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang baru saja dipelajari disebut sebagai titik-titik. A. Motivasi. B. Apresiasi. C. Generalisasi. D. Retensi. E. Performansi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Performansi adalah tahap di mana siswa menunjukkan kemampuan mereka dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. 9. Menurut teori belajar Piaget, seorang anak usia 7 tahun berada pada tahap perkembangan kognitif titik-titik. A. Sensori motor. B. Praoperasional. C. Operasional konkret. D. Operasional formal. E. Postformal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Operasional konkret adalah tahap di mana anak mulai berpikir logis dan mampu memahami konsep-konsep konkret.